agak apa namanya bergema seperti terputus-putus. Tapi suara saya jelas ya. Oke, oke. Yang penting suara saya dulu lah. Nah, gimana? Kita lanjut materi hari ini atau mau diskusi dulu materi minggu lalu, elektromagnetik. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Dilanjut, dilanjut saja. Ya, di- dilanjut ya. Nah, hari ini tuh kita akan bahas tentang medan juga, tapi medan tekanan atau stres. Boleh juga kita menyebutnya sebagai stres. Atau sebetulnya itu berasal dari gaya. Ya. Gaya yang bekerja pada permukaan itu kita sebut stres atau tekanan. Ya. Jadi medan gaya ini nanti akan kita hubungkan dengan gerakan material atau kita sebut sebagai fluida. Ya, jadi fluida itu bergerak karena ada medan ya, variasi medan tekanan ya di dalam ruang ya di dalam ruang. Mari kita lihat ya. Saya share ya. Nah, udah kelihatan belum? Nah, itu udah jelas ya. Eh, Sekarang udah jelas. Nah, jadi yang kita coba bahas hari ini itu adalah yang bentuk sederhana ya, medan sederhana, tekanan yang mengakibatkan terjadinya aliran fluida. Nah, jadi nanti dapat kita gunakan dalam reservoir ya. Bisa juga kita gunakan simulasi reservoir untuk migas, ya minyak dan gas bumi. Nah, bisa juga untuk air tanah, ya groundwater. Jadi bisa kita gunakan ya, asal berhubungan dengan fluida dan gas. Itu nanti persamaan-persamaan ini dapat kita manfaatkan. Nah, sekarang kita bahas dulu yang medianya batuannya itu sederhana ya, homogen. Ya, jadi konduktivitas hidrolik itu kita anggap sama atau permeabilitasnya konstan ya, permeabilitas dari batuan ya itu konstan. Nah, jadi kita sampai kepada material ke-14 ya, pekan ke-14. Jadi minggu berikutnya UAS benar nggak ini? Betul, oke oke. Kalau kalau masih belum kita tambah 1 minggu lagi kuliahnya. Ya, oke. Jadi sampai 14 cukup ya. Cukup lah 14 ya. Jadi 16 minggu dengan sebentar ya. Eh, Berapa? Ya 14 ya, kuliah kita 14 ya, 7 8 2 3 4 5. Oh, cuma 6 jadi 13. Ya, 13 pekan cuma. Bisa 14 sebetulnya ya. Oke, jadi cukup sampai 14 pekan ke-14 ini ya kuliah kita. Oke. Jadi kita akan coba melihatnya nanti aplikasinya di air tanah. Ya. Jadi bagaimana air tanah itu mengalir ya di dalam tanah itu penting. Kenapa? Karena nanti kita pada waktu ambil air dari sumur bor itu nanti airnya di dalam tanah di sekitar sumur bor itu akan mengalir menuju titik bor ya, titik apa ujung ya dari bor. Jadi air itu akan mengalir ke sana. Kenapa air itu mengalir? Karena terjadinya perbedaan tekanan.
Ya. Jadi tekanan di dalam bor, ujung bor kita itu minimal, sehingga airnya menuju ke situ. Nah, jadi kembali lagi kepada medan, ya, medan potensial ya di dalam fluida, atau kita sebut psi, misalnya ini di bukunya menyebutnya psi ya, psi, water potensial atau fluida potensial, psi, ya. Ini satuannya Newton per meter kuadrat, ya, per satuan luas. Ya. Jadi potensial itu sebetulnya terdiri dari satu potensial matrik batuan. Ya, matrik batuan itu dia itu bersifat air itu lengket ya pada material batuan. Ya, lengket pada material. Jadi dia menahan. Ya, jadi dia bisa kita anggap sebagai negative value, melawan tekanan pada fluida, kemudian dilawan oleh, jadi seperti gesekan lah, ya, surface tension, ya, gesekan terhadap gerakan fluida yang mengalir di dalam matriks batuan. Ya. Yang kedua itu ada potensial tekanan osmotik ya, osmosa, apa istilahnya bahasa Indonesia ini, tekanan osmosi, apa istilahnya di dalam, mungkin kimia barangkali ya, kimia mungkin saudara pernah osmosa atau apa istilahnya, potensial osmosa itu juga negatif, harganya melawan tekanan ya. Jadi hubungan dengan ion ya yang ada di dalam berkumpul di suatu area, dia itu bisa merambat yang mengalir ke area yang lainnya. Jadi ada semacam aliran ya, pergerakan dari fluida ya. Nah, kemudian ada potensial gravitasi. Nah, saudara mungkin tahu nih, potensial gravitasi itu karena ada gaya gravitasi. Ya, jadi ada kecenderungan air itu bergerak ke arah pusat bumi. Ya, jadi dia akan bergerak ke arah bawah kalau kita di permukaan bumi ya. Ya, dia akan bergerak ke arah bawah. Kemudian ada potensial tekanan gas. Jadi kalau ada gas di dalam fluida, misalnya uap air misalnya, atau gas bumi gitu ya, ada minyak dan kemudian ada air. Jadi ada fluida, ada minyak dan ada gas bumi ya. Jadi dengan demikian tekanan gas juga berfungsi ya sebagai potensial ya, tekanan yang bekerja pada fluida. Kemudian tekanan overburden potensialnya, tekanan dari semua material batuan yang ada di atas ya, air, yang ada di atas air. Jadi tekanan overburden ya. Jadi akibat dari berat, bisa juga berat fluida yang di atasnya ya, bisa juga material ya yang ada di atas ya dari reservoir ya. Jadi dengan demikian potensial fluida ini atau psi itu dapat kita nyatakan penjumlahan dari 5 macam ya. Ada matriks, ada osmosa, ada gravitasi, ada gas, dan ada overburden. Ya, overburden potensial (OP). Ya, jadi ada. Nah, itu kurang lebih ya, bisa sepertinya masih bisa ditambahkan yang lain. Mungkin ada lagi temperatur dan sebagainya. Mungkin bisa ditambahkan ya. Jadi ini diantaranya yang boleh kita lihat. Nah, ada pertanyaan nggak di sini? Ada yang mau ditanyakan di sini? Nggak ada. Oke. Nah, kemudian gerakan atau aliran fluida atau aliran air tanah di dalam batuan atau di dalam tanah, ya. Jadi di dalam batuan atau di dalam tanah itu ada beberapa macam sifat yang sifat yang menyebabkan air itu bergerak ya, air itu bergerak. Jadi dalam bentuk energi ya, dalam bentuk energi. Jadi bentuk energi yang ada di dalam air tanah.
ya, yang ada di dalam air tanah. Itu boleh disebut seperti itu. Yang pertama itu adalah energi mekanik. Ya, jadi pergerakan material itu bisa kita sebut mekanik. Ya. Kemudian thermal, ya, akibat temperatur, energi panas sebetulnya. Energi mekanik, energi thermal, dan juga ada energi kimia. Nah, osmosa tadi itu energi dapat kita sebut sebagai energi kimia. Ya. Jadi air itu dapat juga kita sebut bergerak disebabkan oleh karena perbedaan energi. Ya, jadi apa namanya, adanya perubahan energi, ya. Jadi tadinya energinya kurang, kemudian apa namanya, bergerak ke arah sana, bergerak ke arah lebih kecil. Ya. Ada energi potensial, ada energi kinetik, kayak itu. Mungkin masih ingat, ya. Ada, kalau benda dijatuhkan, ada energi kan, energi potensial dan energi kinetik, ya. Nah, kalau dijumlahkan kedua energi itu konstan, ya, selama benda itu jatuh, ya, menuju ke permukaan bumi, ya, dari ketinggian tertentu, ya. Nah, jadi secara hukum air tanah itu dikontrol oleh hukum fisika dan hukum termodinamika. Nah, hukum fisika itu diantaranya itu diantaranya itu adalah mekanik, ya. Energi mekanik itu stres, itu kita sebut sebagai harus memenuhi hukum fisika. Kalau termodinamik itu yang berhubungan dengan energi tadi, energi kimia. Nah, itu boleh disebut contohnya tekanan osmosa dan sebagainya. Atau ya bisa, ya, reaksi kimia, ya, itu bisa berhubungan, atau panas gitu, ya, itu juga bisa dilihat. Jadi orang bisa saja menyebutnya harus memenuhi hukum fisika dan hukum termodinamik, ya. Termodinamik itu sebetulnya ilmu yang mempelajari tentang energi, ya, tentang energi. Oke. Jadi pada fluida itu ada yang disebut sebagai gaya gravitasi, ya. Gaya gravitasi. Kemudian juga ada gaya dari luar seperti tekanan atmosfer, ya, tekanan atmosfer. Misalnya air di permukaan, ya, air permukaan itu ada tekanan atmosfer. Nah, tapi kalau dia, ya, itu apa namanya, tidak dikenai atmosfer. Kemudian juga ada tarik menarik, ya, antar molekul, ya. Jadi ada gaya adhesi, kohesi dan sebagainya antar molekul, ya. Kemudian ada tekanan permukaan, ya, surface tension, ya, surface tension. Ya, jadi ini itu penting, ya. Surface tension itu juga penting, gaya yang misalnya ada ada pipa kapiler, ya, istilahnya pipa kapiler. Jadi air itu masuk ke dalam batuan, ya, yang yang lebih tinggi, ya, dia bisa naik ke atas, ya, karena adanya tekanan permukaan, ya, surface tension, ya, surface tension, ya. Nah, sehingga ada juga yang menyebutnya kapiler, ya. Jadi fenomena tekanan kapiler. Jadi air itu naik, ya, dari permukaan air tanah, sebagian akan naik ke atas, ya, sebagian akan naik ke atas ke dalam tanah, sehingga tanah yang di atas muka air tanah itu akan lembab, ya, akan lembab. Nah, jadi itu beberapa gaya, ya. Nah, ini sekarang gaya resisten yang menahan tadi, ya, yang menahan tadi dapat kita lihat sebagai kalau kita sudah belajar gelombang, saudara akan belajar dulu shear stress, kan? Shear stress, yaitu gaya yang arahnya itu sejajar dengan permukaan. Nah, itu namanya shear stress, ya. Tapi kalau dia tegak lurus terhadap permukaan, itu nak stress, ya. Jadi normal stress, ya. Ya, jadi pergerakan fluida di dalam
pori-pori batuan atau pori-pori tanah, ya, dalam pori-pori tanah itu dipengaruhi oleh dua ini, shear stress dan normal stress. Jadi itu sebetulnya kan seakan-akan dia melawan kan, shear stress itu dihalangi, ya, dihalangi atau didorong atau dihalangi juga bisa. Ya, kalimat itu juga bisa. Normal juga begitu. Kalau kita tekan, dia seakan-akan melawan tekanan itu, gitu kan. Nah, jadi gaya-gaya ini itu dapat kita anggap sebagai friction, ya, friction, ya, jadi melawan, gesekan, ya, geja, kemudian dah dengan meja itu namanya gaya, ya, gaya yang bekerja pada fluida, ya, gaya yang bekerja pada fluida. Terutama kalau kita melihatnya eksternal, ya, gaya eksternal, ya, tekanan eksternal, tetapi ada yang melawannya, ya, melawannya. Nanti ada lagi viscosity, gitu ya, ada lagi viscosity. Coba kita lihat. Nah, sekarang kita lihat dulu uh, energi akan fluida. Saudara nanti belajar mekanika fluida mungkin ada sedikit dipelajari barangkali ya di dalam kurikulumnya bersama dengan termodinamika, ya. Benar nggak? Atau nggak sama sekali mekanika fluida dipelajari? Pernah lihat ini nggak? Pernah lihat kurikulum? Nah, ada nggak? Pernah nggak mata pelajaran yang isinya membahas mekanika fluida, fluid mekanik? Kenapa? Oh, tidak ada. Tidak ada atau ada? Ini suaranya kurang jelas nih. Ada atau tidak ada? Oh, tidak ada. Waduh, sayang sekali ya, tidak ada. Atau belum dilihat juga bisa. Nah, kalau buat saya, buat kita di geofisika, saya berharap fluida itu dipelajari. Ya, penting itu fluida itu dipelajari. Mungkin kalau nanti kurikulum di Patimura geofisikanya, kalau saya ya mengusulkan ada pelajaran tentang uh, uh, fluida, ya kan? Karena banyak yang berbentuk fluid. Kalau mineral bentuk padat, ya. Tapi kalau kita mencari minyak, minyak itu fluida. Kita mencari gas alam itu dapat kita lihat dia itu sebagai fluida, ya kan? Kalau kita mengambil uap, ya, untuk geotermal, pembangkit listrik, ya, geotermal, ya, itu fluida juga di reservoirnya. Belum lagi air tanah itu juga fluida. Ya, jadi nanti aliran itu bisa kita hubungkan dengan metode geofisika. Nah, seperti yang kita pelajari sekarang, yang hari ini kita pelajari, itu adalah nanti berhubungan, ya, bagaimana gerakan fluida itu dengan medan yang kita pakai di dalam geofisika ataupun gelombang, ya, ataupun gelombang. Jadi kalau terjadi misalnya gerakan fluida, muka air tanah turun gitu misalnya, atau muka air tanah naik begitu misalnya. Apa akibatnya ke medan geolistrik misalnya? Apa akibatnya ke PT, ya, gaya berarti gitu misalnya. Nah, itu atau elektromagnetik gitu misalnya. Itu dapat kita pelajari kalau dengan baik, ya, dapat kita pelajari dengan baik kalau kita juga paham, ya, tentang gerakan fluida, ya, sifat fluida, ya, di dalam pori-pori batuan. Nah, kalau memang tidak ada, kalau menurut saya sebaiknya ada. Kalau misalnya tidak ada, coba saudara sendiri yang belajar. Ya, fluida itu penting. Nah, sekarang kita berusaha melihat bagaimana persamaan medan itu dalam melihat fluida, ya, pergerakan fluida reservoir, apakah reservoir air ataupun minyak, reservoir gitu. Nah, jadi
tersebut ada gerakan fluida itu, nah, dan kita katakan berlaku persamaan Bernoulli. Ya, jadi ini tuh dipelajari sebetulnya di mekanika fluida, ini persamaan Bernoulli ini dipelajari nih. Ya, jadi ada H, jadi nanti kita lihat di gambar ya. Ada V, V itu adalah kecepatan fluida, ya. G itu gravitasi, G percepatan gravitasi. Z itu adalah posisi ya di mana fluida itu berada. Kemudian P itu adalah tekanan ya, overburden, tekanan yang di atasnya. Kemudian rho itu adalah densitas fluida. Nah, G sudah kita sebut. Nah, ini tuh harganya konstan. Jadi penjumlah adalah kan sama harganya dengan H itu adalah hydraulic head itu sebetulnya untuk menentukan di reservoir ya, hidrolik dalam gambar dan nanti kita lihat ya. Jadi yang suku yang V, ada V-nya itu disebutnya velocity head. Jadi ada suku suku kecepatan ya, kecepatan fluida ya, kecepatan fluida. Dan biasanya kalau air tanah, air minyak dan sebagainya itu suku yang ini, suku velocity head ya. Head kecepatan, head itu sebetulnya kepala atau ujung tinggi ya. Ya, jadi itu menol sehingga suka atau sering dilakukan diabaikan ya, dianggap nol. Jadi tersisa hanya dua suku yang berikutnya, suku Z ini ya dan suku P. Nah, itu yang yang suka dipakai ya. Nah, kalau Z ini disebutnya elevation head. Kalau Z. Kalau yang P punya pressure ya, pressure head. Ya. Yang V kuadrat itu disebutnya velocity head. Kalau H saja itu disebutnya hydraulic head. Nah, hydraulic head. Nah, nanti dalam gambar bisa kita lihat. Ya. Nah, ini kalau kita misalnya ini permukaan air di atas. Ini tuh dapat kita anggap datum, garis putus-putus yang di bawah kita anggap datum. Nah, kalau kita tinjau satu di sini, tingginya ini elevation head Z. Kita sebut HP sebagai pressure head ya, atau HP pressure head. Sedangkan hidrolik dari air, nah itu hydraulic head ya. Nah, jadi itu yang yang kita lihat pada gambar gambar ini ya, gambar ini. Ini gambar kiri dan kanan sebetulnya sama ya. Nah, kembali lagi ke suku yang tadi, suku velocity heads kita abaikan, maka dua suku yang kita punya ini, elevation heads dan pressure heads, itu dapat kita nyatakan sebagai sama dengan hydraulic head ya, yang tadi P-nya ini, itu dapat kita anggap sebagai potensial ya, force potensial. Jadi potensial ya, jadi mirip dengan potensial V dalam listrik ya, dalam listrik ya, dalam listrik. Jadi medan listrik E sama dengan divergensi gradien, bukan divergensi, gradien dari V ya, gradien dari V. Nah, jadi ini P ini dapat kita anggap sebagai potensial ya, dapat kita anggap sebagai potensial. Nah, suku yang tekanan ini itu sebetulnya harganya itu rho GH. Rho itu adalah densitas fluida yang di atas titik tadi, fluidanya, kemudian dikali dengan G ya, dikali dengan tingginya HP gitu ya. Kalau kita sebut tingginya HP ya, tingginya HP dibagi dengan rho, karena ini dibagi dengan rho. Nah, sehingga yang suku ini dapat kita nyatakan sebagai GZ ditambah dengan HP ya. G dalam kurung Z tambah HP. Nah, itu dapat kita nyatakan sebagai P, atau dapat kita sebutkan Z
tambah HP ini kan H, hydraulic head. Kan tadi digambarkan Z di HP itu ada apa? GH. Nah, itu adalah potensial. Ya, potensial, ya, potensial ya dapat kita sebut sebagai ya. Nah, jadi kalau kita punya densitas yang berbeda-beda, ada dua macam misalnya fluidanya, maka kita bisa jadi punya P1 tekanan fluida 1 itu dapat kita sebut sebagai rho P GHP. Tapi P2-nya itu fluidanya berbeda, kita sebut rho F ya, rho F, dan tingginya HF ya. Jadi ini tuh harus sama. P1 harus sama dengan P2. Nah, kalau itu terjadi, maka antara perbedaan densitas tadi, ini sama dengan ini kan, ini sama dengan ini. Ya, akibatnya HF, nah HF-nya dari fluida yang kedua ini itu adalah rho P dibagi dengan rho F ya dikali dengan HP. Ya, ya kan gitu, G-nya dapat kita coret atau dihilangkan. Jadi ini perbandingan antara tinggi fluida kedua dengan fluida yang pertama. Ya, fluida yang ya, jadi ini adalah reservoir. Ini dapat kita anggap ini sebagai permukaan ya, apa namanya, batuan ya di permukaan. Nah, ini reservoir. Ini P1 dan P2 karena dia berada pada ketinggian yang sama, pada ketinggian Z, maka P1 sama dengan P2. Ya, P1 sama dengan P2. Nah, kemudian ini anggaplah apa namanya, yang ini tuh fresh water. Ya, kalau yang ini tuh saline water. Jadi densitasnya lebih tinggi. Ya, densitasnya lebih tinggi yang kiri ya dibandingkan yang kanan. Nah, jadi dapat kita lihat ketinggiannya ini akan memperlihatkan yang tadi. Ya, kalau dia lebih ringan, maka dia lebih tinggi nih. Kalau dia lebih berat, dia lebih rendah. Ya, dari posisi Z atau posisi di titik ini, P1, P2, P1, P2. Nah, ini dapat kita sebut sebagai, ini yang sebelah kiri kita sebut sebagai point water head. Ya, point salin tadinya itu adalah salin water ya, salin water. Jadi kalau salin water sampai ke permukaan seperti ini, misalnya punya salin water, air yang asin ya, air bergaram ya, salinitasnya cukup tinggi lah ya. Kalau yang kedua itu adalah fresh water yang ini, yang di kolom kedua, yang tabung kedua itu fresh water. Nah, ini kita sebut fresh water head. Ya. Kalau yang sebelah kiri itu kita sebut point water head. Ya. Sesuai air apa namanya fluidanya itu dengan fluida reservoir. Ini istilah saja, ya, supaya saudara juga tahu ya, nanti mana tahu nanti jadi apa namanya ikut ya memodelkan reservoir ya, simulasi reservoir. Ya. Nah, ini juga begitu berhubungan dengan yang bertinggi pada itu, yang rho-nya itu ini 999 kg per meter kubik, mendekati 1 ya, sentimeter per gram. Kalau saudara gram per sentimeter kubik ya. Nah, ini. Jadi kilogram per meter kubik ya itu 999 yang mendekati 1 gram per sentimeter kubik. Ya, benar nggak? Ya. Nah, yang kedua ini
fluidanya di 10 kilogram per meter kubik. Nah, ini yang kedua. Ya, yang ketiga itu ini kilometernya. Nah, jadi dia lebih ya, lebih rendah ya. Nah, itu apa namanya? Apa namanya? Akibat dari density tadi ya, density yang berbeda. Jadi tingginya juga berbeda nanti ya, head akan berbeda. Ya. Kalau head itu penjumlahannya dari datum, kalau ini datumnya sampai ke titik ini itu H. Ya, dari datum sampai ke titik ini itu H. Ini sampai ke titik ini itu H. Ya, itu yang kita sebut hydraulic head. Ya. Kalau density-nya besar, dia akan lebih rendah dibandingkan dengan density yang lebih kecil. Sama dengan yang tadi nih, sama. Ini dicontohkan. Nah, sekarang kita aliran sekarang. Ada aliran. Kalau kita melihat head-nya ini itu adalah di fluida yang di sini itu di sini, kemudian fluida yang ini itu di sini, ya. Anggaplah density-nya sama, ya. Berarti tekanan di sini lebih besar kan, ini lebih tinggi, head-nya lebih tinggi daripada ini, ya, lebih tinggi. Nah, sehingga di dalam tabung ini air akan mengalir dari kiri ke kanan. Nah, ini, jadi air itu mengalir dari tekanannya. Jadi di sini tekanannya lebih tinggi nih, tekanannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang di sini, ya, sehingga fluidanya mengalir dari arah sini ke sini. Jadi mengikuti panah ini, ya, sesuai dengan tabung, ya, tabung. Adanya perbedaan tekanan, ya, tekanan yang di sini dinyatakan dalam bentuk head, ya, hydraulic head, ya, hydraulic head. Nah, yang tadi itu sebetulnya dapat kita lihat, ya, bahwa ini Q ini dapat kita sebut sebagai laju kecepatan, ya, laju aliran fluida Q, ya, dalam volume per detik, ya, itu namanya Q kubik. Kalau saudara mungkin sering dengar kubik, berapa kubik sih meter kubik? Nah, itu jadi per detik, ya, T itu satuan waktu, ya, L satuan panjang, T satuan waktu. Nah, rumusnya Darcy Law itu adalah seperti ini, ya, seperti ini. K itu adalah konduktivitas hidrolik atau hydraulic conductivity, ya. Suara saya kedengaran? Dengar nggak suaranya? Oke. Kelihatan ada gangguan di monitor saya. Nah, kemudian head itu adalah tinggi, berarti satuan panjang kan? Ya, berapa tingginya? Ya, satuannya satuan panjang atau L. Ya. Kemudian gradien itu dH per dL. Jadi L per L kan? H itu L satuannya, dL itu jarak. Itu satuannya L juga, jadi L per L. Jadi hydraulic gradient itu tidak punya satuan sebetulnya. L per L kan hilang, L-nya hilang. Sedangkan penampang, ya, penampang poros yang ditembus oleh aliran itu kita sebut penampangnya itu berupa permukaan, ya, permukaan. Jadi satuannya itu adalah luas permukaan. Jadi L kuadrat, ya, L kuadrat. Jadi untuk satuan A ini, A itu adalah penampang, ya, yang ditembus oleh aliran, ya, kemudian hidrolik, gradien hidrolik. Jadi H itu menyatakan perbedaan tekanan kan, dibagi dengan perbedaan jarak, ya, antara kedua titik itu, ya. Nah, jadi sehingga terjadilah pergerakan yang kita sebut Q, ya, atau kita sebut laju aliran Q. Ya, laju aliran itu sama dengan ini. Ya. Ini dapat saudara uji nih. K itu L pangkat 3 per T, A itu L kuadrat, kemudian head itu L, hydraulic conductivity L per T gitu, ya. Nah, Q-nya itu nanti ini kalau digabungkan itu menjadi L pangkat 3 per T. Ya, bisa sudah gabung kan ini.
L per T dikali dengan L dikali dengan L kuadrat. Kan L pangkat 3 per T ya, sama dengan Q. Satuan dari Q. Ya. Nah, ini gambaran dari persamaan Darcy tadi. Ya, atau hukum Darcy. Ya. Hukum Darcy. Ya, yang ini. Hukum Darcy yang tadi itu, nah ini orang Darcy, ini orang Perancis ya, dia menemukannya itu 1856 ya, publikasi. Ini adalah buku ya, bukunya bahasa Perancis, kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris ya oleh orang Inggris. Jadi dia menggunakan alat ini ya untuk untuk mendapatkan hukum Darcy tadi ya, yang dinyatakan dalam bentuk persamaan ini. Ya. Nah, itu dengan melakukan percobaan seperti ini. Ya, ini juga bagian dari alatnya. Ya. Nah, ini tadi gambar yang tadi, ini eksperimen Darcy tadi, dapat kita jelaskan seperti ini ya. Jadi discharge, ya, jadi aliran air, ya, airnya yang keluar boleh disebut, ya, itu proporsional dengan luas area. Ini hasil dari eksperimen Darcy ini. Ya, berbanding lurus. Jadi Q itu dapat kita sebut discharge, ya. Air yang mengalir, ya. Itu berbanding lurus dengan area, ya. Kemudian berbanding proporsional ya dengan head difference. Inilah yang head difference ini, hydraulic head tadi, perbedaan hydraulic head itu dapat kita sebut head difference, ya. Inversely proportional. Nah, jadi ini adalah dH per dL. Head difference ini. Ya, jadi perbedaan H ya dengan jarak dL. Nah, kemudian L-nya ini itu berbanding terbalik. Ya, jadi dia ditulisnya di bawah. Jadi berbanding lurus dengan luas permukaan A, berbanding lurus atau proporsional dengan perbedaan hydraulic head, ya kan? Kemudian berbanding terbalik ya, inversely proportional to length ya, dengan L, ini jarak L nih, ini L. Nah, per L. Nah, jadi dia berbanding lurus. Nah, setelah diuji dengan berbagai macam batuan yang berbeda, porositas dan sebagainya, maka dia akan dapatkan suatu konstanta K. Ya, di beberapa percobaan, kemudian dia dapat menentukan konstanta K dari setiap batuan yang dites, ya, yang dites. Nah, sehingga dapatlah persamaannya jadi begini. Jadi ini berbanding lurus atau ekivalen dengan ini, itu menjadi tanda sama dengan. Nah, inilah yang nanti menjadi cikal bakal dari hukum Darcy, ya, hukum Darcy. Atau dapat kita sebut H2 kurang H1 itu adalah delta H. Ya, delta H. Nah, jadi per L. Ya, delta H per L. Dapat kita nyatakan. Ini adalah contoh dia bikin grafik ya dari percobaan-percobaan yang dia lakukan ya, sehingga dia dapatkan hukum seperti ini ya, hubungan antara Q ini, nah itu kecepatan aliran. Kalau ini laju fluida ya, laju pergerakan fluida ya. Jadi kalau laju pergerakan fluida ini kan volume per detik ya, dibagi dengan A permukaan. Nah, itu akan menjadi Q kecil. Ya, ini jadi Q kecil ya, Q kecil. Nah, Q kecil jadi sehingga nanti jadinya bentuknya min K dH per dL. Jadi A-nya hilang karena kita bagi dengan A ya, dengan A. Nah, K itu kita sebut sebagai hydraulic conductivity. Ada konduktivitas hidrolik. Jadi K ini itu kita sebut sebagai konduktivitas hidrolik. Ya. Nah, itu sebetulnya secara aliran fluida itu sama dengan ini, boleh disebut ini K besar, ini K kecil, boleh supaya gampang ya. Nah, ini disebut permeability dari batuan. Sedangkan gamma itu spesifik weight ya, spesifik berat spesifik ya dari
dari apa namanya, dari fluida. Kemudian dibagi dengan mu. Mu-nya ini kita sebut sebagai viskositas. Ya, viskositas dinamik ya dari fluida. Ya. Jadi gamma ini itu berhubungan sebetulnya dengan rho. Ya, berhubungan rho ya. Kita lihat ya permeabilitas ini. Itu dapat kita nyatakan sebagai sifat dari medium atau batuan ya. Porous medium property ya, sifat dari yang fluoro gamma ya, itu sifat fluida. Nah ini gambaran apa namanya konduktivitas hidrolik ya, ini konduktivitas hidrolik. Kalau yang K kecil ini permeabilitas. Ini tuh adalah batuan. Ya, batuan. Nah, ini harganya. Jadi kecil, ini sekitar ini harganya. Ini satuan ya konduktivitas hidroliknya cm per detik. Kalau ini meter per detik, kalau ini per day. Ya, per day feet dan satuannya lagi ya feet kuadrat ya dapat kita anggap ini sebagai grafik yang dapat kita gunakan ya perkiraan ya dari sifat batuan ya, sifat hidrolik ya. Nah Q itu bisa juga disebut specific discharge, apa ya bahasa Indonesia, spesifik V ini average velocity itu dapat kita nyatakan sebagai Q dibagi dengan porosity A. Kalau kita hubungkan dengan Q besar ya, jadi kita bagi dengan jadi V. Jadi ini kecepatan, sedangkan ini disebutnya distance, aliran fluida spesifik ya, aliran fluida spesifik ya, boleh juga disebut seperti itu ya, spesifik ya. Nah ini contoh nih kalau sudah ingin mencari begitu ya, kalau ini dianggap ini supaya kita lebih paham, ini konduktivitas hidrolik K 1 kali 10 min pangkat 5 meter per detik, kan tadi ada satuannya ya, meter per detik kali ini 1 kali 10 pangkat 5. Porosity-nya 0,3. Tentukan Q kecil, Q besar, dan V. Nah ini soalnya, ya soalnya. H1-nya ini 12 meter. Ya H2-nya H2 ini lebih rendah, bergerak. Ini bergerak ya. Dikurang 12 ya, dikurang 12 jadi min 2. H2 dikurang H1 ya, berarti min 2. Nah, sedangkan J alirannya itu atau gradien boleh juga disebut. Gradiennya dH dx. Jadi dx-nya atau L itu adalah L ini 100. Ya, jadi min 2 dibagi 100 0,02. Ya. Sedangkan Q kecil itu adalah min K kali J kali dH per dx. Ya, jadi nah ini kita dapatkan min 1 kali 10 min kali 5 meter per detik kali minus 0,02 meter per meter. Ini gradiennya, itu hasilnya adalah 2 kali 10 min pangkat 7 ya, meter per detik. Itu adalah Q-nya. Ya, Q-nya. Jadi laju aliran fluida spesifik. Nah, ini kalau Q besarnya, ini kita kali dengan Q kecil dikali dengan A besar. Jadi A besarnya berapa? 10 kali ke sana 5 meter, tingginya 10 berarti 50. Nah, ini dikali 50 meter berarti ini. Ya. Q besar ini kan volume per detik kan, meter kubik per detik. Nah, ini dia. 1 kali 10 min pangkat 5 meter
kubik ya, meter kubik per detik. Nah, sedangkan V ada Q dibagi dengan porosity. Ya, porosity kan sudah dikasih tahu tadi ini. Ya, jadi dibagi porosity sehingga kita dapatkan hasilnya ini. Ya, 2 kali 10 min pangkat 7 yang ini dibagi dengan 0,3 kita dapatkan ini. Nah, jadi ini contoh saja, contoh, ya, contoh. Dapat saudara pelajari nanti. Tulisnya pakai tulisan gerak H juga boleh. Itu sama dengan ini, sama jika gradien dari H. Nah, sehingga H itu sekarang medan potensial kan, kalau di dalam medan listrik V. Ya, temperatur juga bisa kita sebut sebagai potensial untuk panas ya, energi panas. Ya. Jadi aliran panasnya itu gradien dari T. Nah, sama dengan itu. Nah, nih. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan panas ya, aliran panas. Kalau ini aliran aliran fluida spesifik ya, K gradien dari H. Kalau ini K gradien dari T. Atau kita tulis lengkap begini boleh ya, dengan ya dihakan QY. Kalau DH per DY min K itu kan QY. Kalau DH per DY QX, kalau QZ nah ini min K. Jadi dapat kita nyatakan ya untuk masing-masing komponen. Ya. Jadi nah gini jadinya untuk masing-masing komponen. Ya, jadi aliran fluida spesifik tadi ya. Nah, ini kalau di dalam temperatur ya, di dalam temperatur ya. Sama kan dalam temperatur yang tadi kita bahas. Nah, ini di dalam listrik itu coba lihat. Ini J ini konstantanya berdasarkan kepada, nah ini sudah kita pelajari berdasarkan kepada persamaan Maxwell. Kita bisa dapatkan persamaan difusi kalau persyaratan ini berlaku. Atau persamaan telegraf kalau persamaan ini berlaku. Nah, jadi berbeda ya dengan aliran tadi. Aliran listrik, aliran fluida, aliran panas itu berbeda dengan elektromagnetik ya. Kalau elektromagnetik ini fungsi waktu ya, fungsi waktu ya. Jadi ada persamaan difusi dan ada persamaan telegraf ya. Nah, itu. Jadi itu. Nah, ini kalau persyaratan ini berlaku, maka gelombang yang terjadi, persamaan gelombang yang berlaku. Nah, ini adalah persamaan gelombang ya. Jadi persamaan gelombang yang berlaku ini tuh persamaan gelombang nih. Ya, persamaan gelombang ya. Ini kan variabel itu fungsi waktu ya. Kalau yang tadi tidak aliran listrik, tadi aliran panas sama aliran fluida itu kita tidak membahasnya dalam bentuk fungsi waktu. Ya. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau tidak ada, ini kalau kita misalnya punya sumur ya, sumur sumur minyak ya, sumur minyak atau sumur gas gitu ya. Nah, di ujung sumur kita itu kalau kita ambil minyak ya dari reservoir, berarti minyaknya kita pompakan keluar kan, Jadi di ujung sumur itu tekanan ya di sekitarnya itu adalah minimal. Ya, jadi
Jadi bagaimana gradiennya di sekeliling sumur, kalau dia homogen, dia akan berbentuk seperti ini. Ya, berbentuk fungsi bola semacam spherical ya. Ya, jadi bisa dia kalau dua dimensi ya dapat kita lihat ini seperti ini. Tapi sebetulnya kalau dia homogen semua dia bisa mirip ya bentuknya itu dengan bola ya, mendekati bola. Tapi kalau dua dimensi dia lingkaran ya seperti ini. Jadi pada apa namanya garis lingkaran ini itu potensialnya sama. Jadi H3 kalau yang lingkaran ini H2, kalau ini H1 ya. Nah, kalau ini sumur injeksi, maka ini paling tinggi tekanannya. Memang paling tinggi tekanannya. Jadi H1 akan lebih tinggi dari H2, lebih tinggi dari H3. Tetapi kalau kita pompakan keluar, kita produksi H1 lebih kecil dari H2, kecil dari mengalir dia menuju ke nah disinilah kita memerlukan bisa inat silinder, bisa kita gunakan juga kondisi pada reservoir kita kan kita menghitung ya. Nah, kalau kembali ke dalam koordinat kartesian punya yang tidak ini anisotropi. Anisotropi ini adalah poros media yang arah berbeda, arah X itu konduktivitas hidroliknya berbeda. Arah Y berbeda lagi dan arah Z juga berbeda. Nah, maka kita bisa jadi akan mendapatkan 9 konstanta konduktivitas hidrolik. Ada KXX, ada KXY, ada KXZ. Nah, KXY-nya ya. Jadi yang berbeda itu hanya sepertiga yang atas saja. Ya, yang ini itu ini sama dengan yang ini KIJ sama dengan KJI. Ya, jadi dapat kita tuliskan dalam bentuk matriks ya, persamaan ini dapat kita tuliskan. Nah, jadi kalau nanti menghitung ya di dalam komputer biasanya kita dengan menggunakan formula matriks kayak gini nih. Ya, formula matriks. Jadi nanti kita akan dapatkan JX-nya berapa, JY-nya berapa, JZ-nya berapa gitu. Nah, ini JX, JY, JZ. Nah, kemudian Q-nya berapa? Nah, kalau ini kita ketahui. Ya, kita ketahui. Nah, kalau tidak ada keadaan, jadi yang ada itu hanya ini, jadi hanya tekanan normal saja yang ada. Nah, persamaannya kan jadi seperti ini. Ya. Nah, ini tergantung kepada batuan, ya, batuan reservoir yang kita punya. Ya, tergantung ya reservoir yang kita punya. Ya. Jadi pada kondisi seperti ini, KXX ini, KYY, KZZ itu besar, jauh lebih besar. Oh, sebentar. KXX, KYY di dalam lapisan batuan ya. KXX, KXY, K horizontal, ya, K horizontal itu jauh lebih besar dari arah vertikal. Ya, dari arah vertikal jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar. Jadi kalau kondisi batuan berlapis ya, umumnya begitu. Kalau dia berlapis. Jadi pendekatan ini itu tergantung kepada batuan dalam reservoir yang kita punya. Ya. Oke. Nah, ini adalah potensial yang sama, hanya sama. Ya, hanya sama. Jadi hanya ini berkurang sebesar DH. Ya, saja alirannya itu ke sini. Dapat saudara lihat ya, nanti ini untuk pendekatan perhitungan ya di dalam reservoir. Ya, jadi dapat dibagi-bagi, nanti dipotong-potong ya, reservoir itu bisa kita bagi-bagi, kita potong-potong berdasarkan flow line. Ini namanya garis aliran fluida yang tebal ya, garis tebal ya, garis aliran fluida.
Yang putus-putus itu kita sebut ekipotensial. Ya, ekipotensial. Nah, ini nanti bisa dibagi-bagi ya untuk di grid atau di apa gitu ya. Nah, sehingga dapat dihitung ya dengan komputer. Ya. Kalau suaranya hilang, ada, ada ya, ada. Oke. Nah, ini kalau kita apa namanya dam ya, misalnya ya, kita punya dua lapisan. Ini channel atau sungai atau apa gitu. Ini kita dam di sini, ya, kita dam di sini. Kemudian yang ini konduktivitas hidroliknya KU, yang di bawah KL, ya, yang di bawah KL. KU per KL itu adalah 1/50. Berarti KL-nya jauh lebih besar ya. Konduktivitas yang bawah, yang low, yang bawah bagian lower, ya, lower part yang bagian bawah, KL itu 50 kali ya dibandingkan dengan yang atas, upper, ya, upper konduktivitas hidroliknya. Jadi lebih besar yang bawah, sehingga sebagian besar airnya, alirannya itu di bawah. Yang ke atas itu hanya sedikit. Nah, kalau yang di bawah itu KU per KL 50 lebih dengan ke bawah atas ya, pada lapisan yang atas. Ya, ini dam ya, di dam. Jadi ini tanah yang berada di bawah dam. Itu dihitung sama teknik sipil, itu dihitung seperti ini. Untuk melihat airnya yang keluar atau kekuatan dam dan sebagainya, itu ini harus diperhitungkan dan dimodelkan. Ya, dimodelkan. Ini contoh ya, supaya ini kontur ini juga begitu membantu kemana arah aliran. Ya. Jet putus-putus ini itu kita sebut flow line. Yang garis kontinunya itu kita sebut kontur potensial yang sama. Ini 360, 358, 3 betul ya. 356, 354, 860, nah gitu ya. Jadi dia semakin tinggi ke kiri ya. Sehingga alirannya itu adalah ke kanan. Ya. Jadi kalau kita bisa menggambarkan kontur potensial tadi, hydraulic head, itu bisa kita gambarkan aliran arusnya seperti apa. Nah, ini kita perlihatkan di sini, aliran arusnya itu adalah seperti yang garis putus-putus. Nah, ini contoh saja, contoh kalau saudara senang matematik begitu ya. Kalau kita punya tiga bor begitu ya, ini dapat kita sebut bor 1, ini bor 2, ini bor 3. Ya kan? Nah, ini H1-nya berapa, H2-nya berapa, H3-nya berapa. Itu nanti bisa diketahui ya, karena itu lubang bor. Bisa kita ketahui kedalaman muka air tanah gitu misalnya, itu berapa, ini di masing-masing titik bor. Nah, kemudian dapat misalnya kita lihat HIJ lebih besar ya. Jadi ke kiri itu lebih besar. Ya, ke kiri lebih besar. Jadi ini lebih besar. Jadi HI, HJ, HK itu lebih rendah sampai ke sini lebih rendah. Sehingga alirannya itu adalah ini, ground water flow-nya itu adalah yang ini. Ya. Ya, head gradient positif ke arah kiri. Ya, itu dapat. Nah, ini persamaan yang seperti ini itu dapat apa namanya sebagai contoh saja. J ini rumus ya, tadi gradient dari H. Kemudian J total itu berapa? J resultantenya ya, arah X dan arah Y dikuadratkan kemudian diakarkan. Kemudian apa namanya sudut. Nah, ini arcus tangen JY per JX. Ini kan saudara sudah tahu nih mestinya ya. Arcus tangen JY itu adalah ini, JX itu adalah ini. Ya, sehingga theta itu dapat dihitung. Nah, jadi kalau kita punya persamaan yang tadi, maka untuk setiap titik kita punya persamaan ini. Ya, di H1 berlaku ini. Di H2 berlaku yang ini. Di H3 berlaku yang kalau X1, Y1, ya koordinat X1, Y itu kan kita tahu koordinat bor. Kita ketahui, maka A, B, dan C-nya ini bisa kita hitung. Ya.
A, B, dan C itu bisa kita hitung. Jadi ini tuh sebetulnya persamaan permukaan ya, permukaan dapat kita sebut ini sebagai permukaan air tanah ya, ground water table atau istilahnya juga bisa kita tulis. Jadi sehingga nanti apa namanya, ini flow direction ya, kenapa dia negatif ya, ini ya apa namanya alasannya ya. Ya, oke, ini arah ya, untuk menentukan arah. Ya. Nah ini contoh contoh soal nih. Ini sumber pertama ya, kedalamannya 57,79 ya, muka air tanah. Koordinatnya 0, kedalamannya 55,11 muka air tanahnya kan. Koordinatnya 200,340. Kalau ini well ketiga, kedalamannya 5280 ya, 5280. Jadi lebih dangkal ya dari yang dua ini. Kemudian koordinatnya 190, min 150 ya, y-nya negatif ya. Ya, kalau ini 0,0 ya. Nah, oke. Nah, ini juga bisa dihitung nanti A-nya. Ini contoh bagaimana cara menghitung A-nya. Ini di sumur pertama, sumur kedua, dan C. Nah, jadi A, B, dan C bisa dihitung. Ya. Nah, jadi JX, JY-nya juga dapat kita hitung. Nah, kemudian theta-nya dapat kita hitung. Arcus tangennya itu adalah C per B misalnya, dari JX per JY. Nah, JX per JY. Jadi dengan demikian, nah ini dapat. Jadi arusnya itu adalah ke sini. Ya. Nah, jadi apa namanya? Jadi apa namanya, sebetulnya secara rumus itu ekivalen ya dengan arus listrik sama arus panas ya. Itulah yang kita bahas sekarang, arus fluida, nah, arus minyak atau arus air ya di dalam reservoir. Nah, jadi nanti kalau saudara menjadi reservoir engineer gitu atau mempelajari reservoir, nah itu saudara bisa apa namanya, menggunakan prinsip-prinsip yang kita bahas ya. Nah, ada pertanyaan. Alumni kita, alumni teknik geofisika maksud saya ya, alumni geofisika itu ada yang menjadi reservoir engineer. Biasanya reservoir engineer itu dari teknik perminyakan. Tapi karena dia rajin begitu ya, dan mengerti cepat matematika, dia bisa reservoir engineer. Nah, kalau geofisikis sama geologis itu disebutnya geoscience ya, geoscientist biasanya. Geoscience. Nah, ada pertanyaan nih. Jadi bisa saudara berkomunikasi ya dengan teman-temannya teknik perminyakan atau teknik air tanah ya, mempelajari air tanah atau geothermal. Jadi ujian UAS-nya belum tahu. Sekarang di Ambon temperatur berapa? Lihat di HP-nya, di HP. Waduh, panas, 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 panas. C ya, atau kipas di dalam kelas ya, di kampus.
Atau listriknya lagi mati? Oh enggak ya, kalau ini kan bisa, laptop sana bisa hidup. Itu cukup panas, itu 30, lebih 30 derajat panas. Hujan sekarang? Udah nggak pernah hujan atau udah kemarau ya? Ya Pak, udah musim panas. Oke, udah ya. Ya, punya es krim kalau panas gini. Saudara suka es krim nggak? Nggak? Hmm? Hah? Suka ya? Pak, ya Pak. Ya suka lah. Suka lah. UTS kemarin sulit nggak? Atau bisa saudara Sulit mengerjakannya? Pak. Ya, sulit. Suaranya nggak Pak, jelas. Nggak jelas suaranya. Sulit yang atau hati bisa? Pak. Sulit. Iya Pak. Oke, agak sulit ya. Nah, UAS nanti coba belajar ya. Coba belajar lebih lebih ya, lebih banyak barangkali ya. Nah, supaya nilainya menjadi bagus ya. Semakin banyak saudara belajar, semakin banyak ilmu yang saudara kuasai. Semakin kuat ya keilmuan saudara itu semakin semakin kuat. Sulit, pelajarannya sulit. Responnya apa biasanya? Kalau kalau apa namanya pelajarannya mudah, responnya apa biasanya? Kalau pelajarannya lebih mudah, responnya mungkin belajarnya biasa lah gitu ya. Jangan tidak belajar, tetap harus belajar. Tapi kalau pelajarannya itu terasa sulit, diperbanyak belajarnya, jam belajarnya diperbanyak. Ya. Diskusinya diperbanyak ya dengan teman-teman. Bisa juga dengan dosen, diskusi, ditanyakan. Gitu. Semakin banyak saudara bertanya, itu semakin banyak saudara dapat ilmu. Ya. Semakin paham, itu maksudnya, semakin paham. Udah nggak ada yang bertanya nih. Kalau tidak tidak nanyakan tadi ya aliran fluida tadi. Kalau menurut Sanda aliran fluida itu penting nggak buat kita geofisika? Penting nggak? Nah, pada waktu kita melakukan monitoring, ya monitoring reservoir minyak gitu ya, itu metode geofisika kita pakai. Ya, kalau kita pakai metode geofisika, kita harus paham perubahan fluida yang ada di dalam reservoir akibat diproduksi. Ya. Ya. Jadi demikian yang ada di dalam reservoir supaya bisa kita
Kalau kita memonitor air tanah, nah air tanah kita tuh apakah cukup ya untuk diproduksi untuk kebutuhan rumah tangga gitu atau kebutuhan pabrik gitu misalnya. Apakah dia bisa bertahan, sustainable. Ya. Kalau diambil sekian kubik ya per hari. Nah itu bisa kita modelkan reservoirnya dan bisa kita pantau ya dengan metode geofisika. Jadi reservoir air itu akan sebetulnya lebih mudah kita pantau karena dia dekat ya dengan permukaan. Kalau reservoir minyak itu dalam, ya cukup dalam, bisa kedalamannya lebih dari 1 kilometer. Ya. Tapi kalau reservoir air itu hanya dalam meter, itu lebih mudah kita pantau dengan metode geofisika. Nah kalau geothermal, itu juga lumayan, agak dalam juga. Ya, jadi kalau kita mau melihat perubahan uap atau fluida yang ada di dalam reservoir geothermal, maka kita perlu belajar ini aliran fluida dan metode geofisika yang bisa kita pakai ya untuk memantau ya reservoir geothermal. Nah itu kurang lebih. Nah kalau memang tidak ada kuliahnya, nanti kapan saudara butuh, saudara bisa belajar. Ya coba belajar. Ya belajar, baca bukunya, insya Allah bisa. Bisa. Udah? Atau dulu kuliah hari ini? Kailah yang mana Kailah? Kailah mana? Oh ya, gimana? Kailah ini udah cukup dulu atau gimana? Mungkin udah Pak. Sudah cukup Hah? jelas. Udah cukup jelas. Oh ya, oke deh. Oke. Jadi udah cukup dulu lah ya, cukup. Iya benar nih. Kita tutup dulu kuliah kita. Selamat untuk mempersiapkan UAS ya. Nah, jangan sampai, pokoknya usahakan semaksimal mungkin aja. Udah. Nah, nanti apapun yang kita peroleh ya cukup. Mudah-mudahan sudah dapat yang bagus. Ya. Tapi tetap usahakan belajar maksimal. Ya. Nah itu pesan kita ya, pesan saya ya. Ya semoga semuanya tetap sehat ya. Tetap senang belajar, lancar ya. Dah saya live dulu boleh? Live dulu ya. Halo, live ya. Oke. Baik Pak. Ini sinyal.